Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Merdeka ya, masih dalam suasana 75 tahun Indonesia berdiri kokoh, dan malam ini kita akan berbicara dengan salah satu narasumber yang luar biasa, seorang pemimpin di redaksi media besar Kompas.com, dan ini adalah IG Live Series Golden Hour, IG Live Series volume 38. Halo, selamat malam Teh Dila. Terima kasih sudah mampir. Malam ini kita akan ngobrol sama Mas Inu, atau panggilannya, nama lengkap beliau adalah Mas Wisnu Nugroho. Beliau adalah Pemret Kompas.com. Wah, ini suatu kehormatan juga sore begini kita mendapat waktu dari seorang Pemret media digital besar begitu untuk diskusi tentang karya pemuda dan peran media digital. Dan saya masih menunggu kehadiran Mas Wisnu bersama-sama dengan kita. Semoga beliau bisa lekas hadir saat ini ya. Sudah. Oke, selamat malam Mas Hijrah. Oke, kita malam ini ngobrol Mas Hijrah sama pemretkompas.com, Mas Wisnu Nugroho, dan kita akan belajar banyak tentang literasi media dan peran media digital saat ini. Tentunya menarik sekali ketika mendapat insight dari pakar media digital besar terkait dengan banyak hal lah begitu, bagaimana media-media besar ini bisa terus untuk menjadi acuan yang uh, valid gitu ya di tengah-tengah derasnya berbagai macam portal media baru saat ini. Nah, saya masih menunggu. Ini sudah konfirmasi. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi akan masuk ke kita. Karena seperti beliau masih di kantor begitu. Yang namanya kerja di media pasti 24 jam gitu ya, Mas Hijrah ya. Terima kasih Mas Hijrah sudah mampir. Selamat malam dia. Semoga sehat terus. Malam ini kita akan belajar tentang media ya, masih menunggu kehadiran dari Mas Inu ya. Semoga bisa langsung merapat, ditunggu. Nah, alhamdulillah Mas Wisnu sudah merapat bersama kita semua. Saya akan invite beliau sebentar untuk bersama-sama ngobrol dengan kita malam ini. Semoga lancar jaya. Wah, selamat malam, Mas Wisnu. Mas, Mas, Waduh, siapa nih? Saya panggil Mas Taufan atau Mas Akbar ini enaknya? Taufan, Mas, Taufan. Taufan, ya, ya, Mas bentar. Taufan. Saya cari ganjil dulu nih biar aman. Oh, Nah, silakan, silakan, Mas. Baik. Selamat malam, Mas. Apa kabar? sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Wah, luar biasa, Gimana Mas teman-teman. Taufan? Saya sehat, Mas. Alhamdulillah. Tadi dari Ya, ya. kantor langsung kembali ke rumah, dan saat ini saya sedang berada di rumah juga. Nah, teman-teman, menarik. Saya Oke. dan Mas Wisnu ini baru pertama kali kita bercakap-cakap tatap muka seperti ini, dan saya senang sekali Mas Wisnu. Sering banget dengar nama Mas Wisnu dengan teman-teman yang lain, dan ketika Mas Wisnu berkenan untuk diajak ngobrol di Golden Hour, saya senang sekali karena kita akan belajar banyak hal malam ini, teman-teman. Dan izin Mas, saya akan menyapa teman-teman kita pada malam hari ini yang ada di diskusi Golden Hour Talks edisi volume 38. Jadi Mas Wisnu adalah narasumber yang ke-38, Mas. Nah, Wah, ini ada 38 yang ke ya. distract, Oke. baju batiknya bagus. Baik, teman-teman, saya izin membacakan biografi beliau. Loh, Mas, ini 6 Juni, Mas. Saya 6 Juni juga. Kita beda tanggal. Mei, Set. sorry, Mei. Sebulan Oh, lebih Mei. Oh, awal. salah. Oh, salah berarti. Ini yang ngasih informasi salah dong nih, Mas Jody. Salah tuh. Ya. Oh, Mungkin salah. Oh, ini ketika berarti sama salah. Mas Taufan ya. Alah. Baik, izin Mas membacakan. Beliau bernama lengkap Wisnu Nugroho, atau akrab dipanggil dengan Inu oleh kerabatnya, merupakan pemimpin redaksi dari Kompas.com. Mas Wisnu Ya. memulai karirnya sebagai wartawan harian Kompas dengan bidang liputan utama politik, dan pernah bertugas sebagai wartawan Istana Kepresidenan. Selama 20 tahun perjalanan karirnya, pria yang tiap hari saat ini saya lihat postingannya bersepeda, hobinya ternyata bersepeda, teman-teman, Mas Inu ini.
dan sudah melahirkan Iya. beberapa karya tulis dalam bentuk buku, diantaranya buku Pak BY dan Istananya di tahun 2010, Pak BY dan keluarganya di 2010, Pak BY dan kerabatnya di 2010, dan Pak BY dan keluarganya di 2011. Pak Kala dan presidennya di 2011 dan Istana bla 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 di 2014. Nah, saat ini selain sebagai pemimpin redaksi dari media online nomor satu di Indonesia, Kompas.com, Mas ini juga aktif mengajar sebagai dosen tetap ya Mas ya di Universitas Ya. Multimedia Nusantara dengan mata kuliah yang diampu News Writing and Digital Media Management. Nah, lalu sedikit saya ambil dari beliau ada catatan di sini. Ternyata dari alur kerjanya Mas Wisnu ini, Mas ini tidak jauh-jauh dari kepemudaan teman-teman. Nah, ini buktinya beliau ini awal-awal karir mengelola rubrik khusus muda di harian Kompas yang menyasar pembaca-pembaca muda. Nah, itu tentunya sangat relevan begitu ya, Mas Inu. Nah, malam ini saya tadi sudah berkompromi teman-teman sama Mas Inu. Kita akan ngobrol banyak hal tentang literasi media, literasi digital saat ini, dan kita gali insight dari Mas Inu mengenai literasi digital. Nah, mungkin Mas Inu yang akan mendengarkan liputan pada malam hari ini dan nanti rekamannya, mungkin tidak semuanya orang komunikasi atau semuanya orang media. Makanya saya izin mungkin 30 detik ke depan saya menyampaikan apa sih teman-teman literasi digital atau media literasi atau melek media gitu ya. Nah, ini biar nggak salah saya ada contekan. Jadi teman-teman literasi digital itu adalah pengetahuan atau kecakapan untuk menggunakan media digital. Ya, di mana ini fungsinya untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, jadi kita bisa memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan ini kata kunci yang penting nih Mas, patuh hukum, begitu. Nah, kalau kita bicara media literasi dalam konteks saat ini, nah malam ini kita akan belajar ini teman-teman, bagaimana media digital bekerja, bagaimana media membangun makna sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa mendidik masyarakat menggunakan media itu secara cerdas dan kritis. Nah, kita langsung ngobrol sama pakarnya pada malam hari ini, Mas Ino. Pertanyaan yang pertama, Mas, diskusi santainya adalah gimana nih, Mas, literasi media saat ini di kalangan anak muda, Mas? Luas banget ya untuk menjawab pertanyaan ini, tapi kalau scoring ya, Scoring. skor 1 sampai 10 itu mungkin 6,5 ya. Kenapa nggak 8 atau 9, Mas? Bukannya mereka digital savvy, Mas? Atau ini menarik Ya, nih, silakan, Mas. Digital savvy nggak otomatis membuat orang literate, atau lebih tepatnya tidak membuat orang melek, tidak membuat orang punya sikap kritis. Nah, sikap kritis ini sesuatu yang berbeda dengan digital savvy. Orang bisa punya kecakapan menggunakan teknologi, menggunakan segala keajaiban yang muncul, dan ini bagus di digital, tetapi tidak serta-merta dia punya kemampuan untuk sikap kritis. Sikap kritis sesuatu yang berbeda. Dan kenapa saya kasih nilai di 6,5 di skor 1 sampai 10, karena banyak orang, khususnya anak-anak muda, itu nggak merawat sikap kritis itu. Kritis dalam arti berpikir ya, bukan dalam arti medis ya. Kalau arti medis kita kan. Tapi sikap kritis itu berangkat dari apa? Berangkat dari keingintahuan yang besar, berangkat dari upaya untuk mencari sesuatu yang benar, berangkat dari ketidakmudah percayaan orang pada apa yang hadir kepada dirinya. Ini penting karena hari-hari ini kita akan banyak banget, atau bahkan 10 tahun terakhir ya, kita itu banyak banget dibanjiri informasi, dan kalau kita nggak punya sikap itu, sikap kritis yang tadi saya sebut, orang atau anak muda atau generasi kita akan mudah sekali diumbang-ambingkan, dan kita akan masuk di situasi gini. Ini mungkin juga jadi hasil cermatan saya, mungkin juga Mas Taufan mencermati. Kita melihat generasi itu mudah sekali bangga, mudah sekali gembira, mudah sekali terharu, tapi sekaligus pada saat yang bersamaan mudah sekali rapuh, mudah sekali sakit hati, mudah sekali membenci, dan mudah sekali tidak. Itu cepet banget. Itu karena apa? Karena sikap kritisnya nggak dibangun, jadi mudah sekali terombang-ambing. Itu sesuatu yang menurut saya 6,5 itu, karena saya masih mendapati banyak generasi, atau ya dari percakapan saya atau pergaulan saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, saya ngelihat banyak yang tidak memelihara sikap kritis itu. Critical thinking itu kalau dalam bahasa filosofinya lah.
Gitu, Betul. Nah, Mas Mas, Taufan. tadi juga Mas Inu sempat membahas tentang banjir informasi, bahwa ada yang bilang bahwa somehow kita terkena tsunami of information gitu ya, apalagi kalau Ya, dalam situasi krisis seperti sekarang. Nah, dan nggak semua informasi juga, Mas, bisa dipertanggungjawabkan ya, Mas. Makanya disilah betul. disinformasi, misinformasi dan sebagainya. Nah, bagaimana, Mas, cara memilah dan memilih informasi yang baik untuk dikonsumsi untuk kebutuhan berita yang baik juga, Mas? Oke. Ini pertanyaan yang ada juklaknya sebenarnya. Bagaimana menemukan Baik. informasi yang kemudian bisa kita rujuk atau kita jadikan pijakan untuk menilai apakah ini secara jurnalistik kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Pertama Betul, yang harus betul. diacu adalah media atau publisher atau organisasi penyedia informasi itu. Harus dicek dulu. Ya. Itu harus dipahami, dia publisher bukan, atau dia hanya akun pribadi, atau bahkan cuma akun anonim, itu pasti derajat kepercayaannya menjadi turun. Ya, Saya tidak derajat mengatakan kepercayaan. bahwa akun pribadi itu jauh lebih tidak percaya, tidak, tetapi berbeda dengan publisher atau media, itu punya kode etik yang bisa dituntut. Kalau pribadi, mungkin saja dia mengatakan benar, mungkin saja dia berkata sesuatu tidak dalam upaya membohongi, tetapi dia tidak punya tanggung jawab untuk melakukan klarifikasi itu. Nah, media punya tanggung jawab itu. Dan kalau kita mau punya kemampuan memilah, kemudian memilih informasi, yang pertama harus ditentukan adalah sumber informasi yang kita rujuk, itu sumber informasi seperti apa. Baik. Belum tentu juga rujukan media atau publisher yang terpercaya pun dia menyediakan atau memberikan informasi yang pasti benar. Karena selaku media juga betul. bisa saja keliru. Tetapi derajat ini mengurangi kemungkinan kita terkelabui atau kemungkinan kita mendapatkan informasi yang tidak tepat lebih sedikit. Kurang lebih itu sih masalah. Pertama adalah kita harus merujuk pada sumber informasi atau media atau publisher yang lebih bisa dipercaya. Itu pertama. Baik. Lalu yang kedua, ada cara yang paling sederhana sebenarnya untuk mengecek sebuah informasi benar atau tidak. Kalau kita tidak punya kemampuan, jurnalistik itu punya 3 cara untuk memastikan sebuah informasi itu benar atau tidak. Kenapa ini jadi metode atau jadi cara bagi jurnalistik? Karena tugas jurnalistik pertama-tama adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran bukan akan selalu menemukan kebenaran, belum tentu, tetapi dia niatnya adalah mencari kebenaran. Syukur-syukur ketemu kebenarannya. Dan pencarian kebenaran itu dilakukan dengan 3 tahap. Pertama itu riset. Riset sekarang dengan banyak cara. Ini sebenarnya kayak kebenaran akademis juga, tapi ini karena sifatnya jurnalistik dan cepat, itu dilakukan dengan riset yang kalau hari-hari ini kita mudah sekali akan riset di internet atau di Google atau di Wikipedia misalnya untuk informasi awal. Yang kedua adalah observasi. Media punya tanggung jawab dan jurnalis selain riset, setelah riset dia harus melakukan observasi. Observasi itu ke lapangan, mengecek observe, to memantau, melihat, lalu kemudian melaporkan apa yang ditemukan. Bisa observasi langsung, tidak langsung, maupun observasi yang dia diam-diam tapi mendapatkan informasi. Yang ketiga, yang perlu dilakukan, nah ini yang tidak dilakukan oleh, saya tadi menyebut akun pribadi, bukan akun media atau publisher, itu media punya tanggung jawab untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi untuk mengecek kebenaran yang dia temukan dari hasil riset sama hasil dia observasi tadi. Bisa jadi penglihatan kita, observ kita keliru, makanya kita butuh klarifikasi. Nah, media melakukan itu karena tanggung jawab etiknya dituntut untuk itu. Kalau secara pribadi saya nggak ada tanggung jawab untuk misalnya mengklarifikasi atau memverifikasi apa yang saya lihat gitu. Pernah satu contoh kejadian gini, Mas Tovan. Ini sederhana banget. Mas Tovan mungkin kenal ibunya Wawan, yang setiap Kamis sore itu berunjuk rasa di depan istana, payung hitam, Ibu Sumarsi. Tahu, ya. Setiap saat dia pakai baju hitam, pakai payung hitam. Dulu saya sebagai wartawan, saya observasi, saya ikut lapangan, ikut liputan langsung, saya melaporkan bahwa Ibu Sumarsi memakai baju hitam karena berduka. Itu based on pengetahuan saya atau kultur di mana saya dibesarkan, hitam itu tanda duka. Tetapi saya waktu itu abai untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi. Ternyata ketika besoknya tulisan itu muncul, saya waktu itu masih menulis untuk harian Kompas, Ibu Sumarsi telepon saya, Mas Inu, hitam itu bukan tanda duka. Saya tidak berduka. Saya sudah tidak berduka, anak saya tewas dan tidak jelas siapa yang membunuh.
tetapi hitam ini adalah lambang keteguhan bahwa kami sampai kapanpun akan tetap berdiri di depan istana untuk menuntut siapa yang akan bertanggung jawab untuk pembunuhan terhadap anak saya dan orang-orang yang lain. Nah, di sini nih, kalau saya sebagai orang yang biasa gitu atau personal akun gitu ya, publis saja Obu Sumarsin. Tapi karena media punya tanggung jawab yang berikutnya setelah riset dan observasi adalah melakukan verifikasi atau klarifikasi atas informasi itu. Itu contoh aja, Mas Taufan. Oke, menarik. Nah, ini semakin seru nih, Mas. Nah, lalu apa yang jadi tantangan media saat ini, Mas? Atau mungkin saya pertanyaan ini tadi menanggapi yang Mas Inu tadi, apakah memang semua media, portal media saat ini mengikuti juklak tadi, Mas? Itu terutama yang terakhir tadi, yaitu klarifikasi. Apakah itu dilakukan sama semua portal? Betul. Sayangnya tidak. Dan sayangnya harus saya katakan, tidak semua media yang mengaku sebagai media itu adalah media. Ini agak pusing. Kenapa tidak tuh, Mas? semua media yang mengaku sebagai media adalah media. Dia mungkin berupaya untuk menjadi media, atau berpura-pura menjadi media untuk dapat privilege, atau belum sanggup memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai media. Nggak apa-apa juga, ini kan tahapan kan. Betul. Orang membangun sebuah media belum. Nah, sebuah organisasi atau sebuah publisher bisa dikatakan sebagai media ketika dia mendapat verifikasi dari Dewan Pers. Kenapa ini penting? Institusinya Karena Dewan betul. Pers yang mengatur bagaimana etik jurnalisme itu diterapkan, baik dalam konteks jurnalisme atau wartawannya atau jurnalisnya, atau dalam konteks perusahaannya. Jadi ada dua entitas yang dia dia nilai atau dia verifikasi atau dia berikan sertifikat, organisasi medianya dan jurnalis yang bekerja di organisasi itu. Makanya ada sertifikasi yang lain. Nah, saya tadi mengatakan sayangnya tidak semua media melakukan itu. Banyak alasan. Pertama mungkin karena tidak punya kesanggupan untuk melakukan itu. Karena costly itu, melakukan kerja-kerja jurnalistik itu costly. Makanya investigasi jurnalistik ya, Mas ya? Sorry? Jurnalisme investigasi ya? Berarti hitungannya itu juga ke dalam. Nggak harus investigasi jurnalisme juga sebenarnya. Mempraktekkan kerja-kerja jurnalistik itu sebenarnya costly. Karena apa? Karena kita harus memastikan segala sesuatu by our own. Jadi dilakukan oleh cara-cara kita sendiri. Kita terjun ke lapangan, mewawancara orang, tidak berdasarkan katanya. Nah, sekarang aja nih kita banyak keterbatasan karena pandemi ini. Tapi di situasi yang sesungguhnya kita nggak bisa melakukan itu. Nah, sayangnya banyak media yang mengaku sebagai media itu karena alasan yang saya juga paham sih, alasannya macam-macam. Mungkin karena kerugitannya, kesulitannya, karena cost-nya yang gede tadi juga belum praktekkan itu. Akhirnya ya main di ranah yang paling bisa dia dapat aja, yaitu mengambil membuat berita yang menarik atau membuat daya tarik orang untuk ngeklik aja. Akhirnya bisa disebut dalam tanda petik misalnya clickbait menjadi sebuah mazhab di media-media digital yang yang dia belum menemukan model bisnisnya. Nah, clickbait itu nanti saya simpan di pertanyaan berikutnya nih. Tapi ini yang mau saya tanya nih, Mas Rido, kita balik ke konteks kepemudaan bahwa memang ada satu tanggung jawab atau tuntutan mungkin ya untuk memenuhi kebutuhan viewer saat ini. Dalam artian media berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan spotlight ya dari para viewers. Nah, Kompas.com ini bagaimana, Mas, dalam artian memenuhi viewers need-nya itu begitu? Kita belum ngomongin konteks COVID nih, kita masih sifatnya general dulu, Mas. Gimana, Mas? Apalagi kita tahu bahwa kurang lebih 5-10 tahun ke depan mayoritas netizen kita adalah usia produktif, 18 sampai 35 antara milenial dan centennial begitu. Bagaimana, Mas? Mungkin punya strategi tertentu how we can survive as a digital media untuk memenuhi itu tadi viewers need itu tadi gitu. Ya, sejak setahun terakhir, data yang kami miliki, kita punya data analitik yang cukup dalam ya untuk menggali roots-nya audiens kita atau audiens kami. Itu kabar baiknya adalah pembaca atau viewers atau audiens Kompas.com itu menjadi muda. Kalau sebelumnya yang paling kuat itu berarti adalah size-nya bergeser ya, Mas ya? Oke. Yang tadinya paling kuat itu 3545 atau yang itu awal pertama Kompas.com tumbuh ya, awal-awal 2008 itu ketika kita reborn gitu ya, atau kami reborn
itu 3545 itu paling tinggi, terus bergeser menjadi 2435. Wow, Itu jauh juga ya. itu Mundur. 4 tahun sampai tahun 2014 atau 2000, bahkan 2016 itu masih di usia 2435 itu paling tinggi. Sekarang setahun atau 2 tahun terakhir malah bergeser dari 18 sampai 24 usianya. Wah, semakin turun. Nah, kira-kira Itu paling fenomena gede, apa sih ya. yang menyebabkan pergeseran demografis itu ke apa, Mas, kira-kira? Bisa Clickbait jadi dari memang judul berita atau apa? enggak, bisa jadi memang populasi dari usia itu memang paling besar ya yang menggunakan Oke. internet atau terkoneksi dengan internet. Lalu juga kita men-serve konten-konten untuk usia-usia yang memang sebenarnya di usia, sebenarnya nggak terlalu muda juga sih, di usia 20 sampai 35 itu kami memang banyak memberi konten ke mereka. Artinya memang apa yang kami persiapkan atau kami persembahkan atau kami tulis di kompah.com itu relevan buat anak-anak usia di 18 sampai 24 itu. Meskipun bedanya tipis ya, persentasenya beda 3 sampai 5% aja antara yang 18 sampai 23, 24 sampai 35. Tapi ini ada pergeseran yang menarik. Betul. Dan menurut saya Dan tipis-tipis ini gitu ya. membuat audiens ini menjadi punya umur yang panjang sih. Kita bisa memaintain atau kami bisa maintain audiens ini lebih panjang lagi. Misalnya kalau kita paling banyak pembacanya di usia 45 sampai 55, artinya kan udah tidak panjang lagi tuh usianya. Pasti dia tidak akan berlama-lama dan berasik-asik dan digital. Tapi dari 18 dia masih punya rentang sampai usia 50 tuh bisa kita atau kami maintain untuk menjadi pembaca di kompah.com. Jadi ada pergeseran itu. Dari sisi ini upaya kompah.com untuk terus eksis di antara kalangan anak muda itu terjawab. Artinya konten yang kami siapkan itu dianggap relevan. Bukan apa aja tuh Mas kontennya kira-kira Mas yang paling meng-attract teman-teman muda saat ini? Hitnya yang gitu. Yang paling kuat sebenarnya itu entertainment sama edukasi. Itu kuat ya. Edukasi setahun terakhir ini kami garap dengan cukup intens untuk memberikan informasi tentang pendidikan, sekolah di mana, jurusan apa, kalau jurusan ini kerjanya di mana, kalau kerja di sini first jobber dapat penghasilan kira-kira berapa, meniti karir bagaimana. Nah, itu memang kami olah di awal-awal. Bahkan untuk usia-usia yang lebih muda pun kami membantu anak-anak usia SMP dan SMA untuk belajar dengan bantuan yang kami buat. Kami punya namanya sekolah.kompah.com untuk kompas.com/sekolah untuk membantu persoalan atau tugas-tugas sekolah yang ditanyakan atau dibebankan ke anak-anak itu, dan kami bantu mengurai gitu, di sekolah itu. Itu salah satu konten yang kami buat atau beberapa konten yang kami buat. Yang lain cukup menyebar di news dan olahraga, itu udah pasti. Jadi anak-anak muda sekarang juga senang dengan berita-berita sebenarnya, apalagi ketika ada peristiwa besar ya. Ketertarikan itu terbatas pada usia. Nah, antara kebenaran dengan kecepatan, Mas, mana yang diutamakan di media digital dalam konteks saat ini? Karena kita tahu bahwa salah satu tanggung jawab utama media adalah to serving the truth gitu ya. Tadi di awal diskusi kita sudah bahas itu ya, untuk menyajikan kebenaran begitu. Nah, tapi kan somehow kebenaran ini berkejaran atau kadang-kadang kontra dengan yang namanya kecepatan begitu. Nah, sehingga mana Mas yang menjadi pertimbangan utama dari mungkin idealismenya Mas Wisnu dan kompas.com saat ini seperti apa, Mas? Kita tidak bisa mempertentangkan antara kecepatan dan kebenaran. Yang perlu kita pahami pertama-tama adalah memang wartawan atau jurnalis atau media punya tanggung jawab untuk mencari kebenaran. Ya, pencarian kebenaran itu nggak final. Ini dalam jurnalistik harus dipahami. Artinya kita nggak bisa mengklaim apa yang kita temukan ini sudah pasti benar dan terus-menerus akan benar seperti itu. Di jurnalistik kebenaran itu kebenaran yang merangkak. Pelan-pelan kita temukan. Karena apa? Upaya mencarinya terus-menerus. Beda dengan, misalnya saya akan mencoba membandingkan kebenaran akademis, kebenaran, apalagi kebenaran absolut ya, kebenaran hukum, beda dengan kebenaran jurnalistik. Kalau kebenaran absolut kita udah nggak bisa bantah lah. Apa yang dikatakan oleh kitab suci ya udahlah kita terima, karena itu kita yakini, bukan karena reason kita, tapi karena
iman kita gitu. Yang kedua soal kebenaran akademis itu diuji kan lama, nggak bisa tiap menit dipublish di internet baru nemu ini diupdate itu enggak, akademis bisa kacau balau, itu butuh waktu yang lama. Betul. Kebenaran hukum juga berbeda metodologinya. Nah, kebenaran jurnalistik dilakukan upaya pencarian terus-menerus, dan ketika dia dapat update atau dapat informasi baru, dia akan update. Ini belum fix sebenarnya, iya, ini kebenaran jurnalistik. Nah, baru kemudian dia akan merangkap. Nah, apakah kita akan mendahulukan kecepatan dan kebenaran? Yang clear adalah kita tidak bertentangan antara kecepatan dan akurasi. Ini yang kami akan terus-menerus lakukan. Kecepatan dan akurasi. Ya, ini kita nggak mau korbankan. Kita tetap akan cepat, tapi akurasi nggak boleh dikorbankan. Karena kalau tidak akurat, pasti tidak benar. Orang akurat aja belum tentu benar, apalagi ini tidak akurat gitu ya. Karena kebenaran jurnalistik tadi yang saya sebut, dia bertahap, merangkak, setahap demi setahap baru ketemu kebenarannya. Misalnya contoh sederhana kayak gini. Ketika tsunami di Aceh, bulan Desember tanggal 20, berapa waktu itu, 26 Desember 2004, itu di awal-awal kita nggak tahu tuh korbannya berapa banyak. Tapi yang jelas ada tsunami besar. Di awal jurnalistik ada tsunami, atau ada waktu itu gempa lah pertama yang terasakan. Baru setelah itu tsunami. Nah, kebenarannya kan merangkak tuh. Gempa, lalu ada air bah, ada tsunami, lalu korban. Pertama puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, sampai akhirnya ratusan ribu. Itu pun butuh tahap yang lama untuk kemudian kita mengetahui bahwa itu jumlahnya sekitar 300.000. Nah, kebenaran yang merangkak ini dalam jurnalistik, itu tidak bisa dipatok. Bisa jadi akan bertentangan tuh kebenaran hari ini dengan kebenaran 3 minggu yang akan datang. Karena apa? Kemampuan jurnalistik mencari di 3 minggu yang lalu berbeda dengan kemampuan jurnalistik yang sudah menemukan banyak hal 3 minggu kemudian. Jadi kita nggak bisa bertentangan. Itu di posisi itu bukan pertentangan antara mana lebih cepat, mana yang lebih benar, bukan. Mana yang cepat dan akurasi. Itu harus. Ini menyambung banget ke pembicaraan kita selanjutnya, yaitu tentang apa yang sedang terjadi sekarang di dunia, yaitu badai COVID-19 yang di Jakarta semakin meningkat. Per hari ini saya tadi dapat kabar dari salah satu radio di Jakarta bahwa rate korban di Jakarta sudah mencapai 500 orang per hari di Jakarta. Ya, jadi berarti perang kita terhadap COVID-19 masih belum selesai, Mas Inu. Nah, oleh karena itu semakin banyak informasi yang hilir mudik ya di gadget kita, di ranah digital begitu. Dalam artian, bagaimana Mas cara menjaga kepercayaan publik terhadap media mainstream, Mas? Karena di tengah banyaknya pilihan-pilihan portal media yang lain, nah mungkin di dalam hal ini mungkin konteksnya kompas.com ya. Bagaimana upaya kompas.com untuk menjaga kepercayaan audiensnya untuk percaya kepada media mainstream? Ini sebenarnya bukan upaya yang kami niatkan, tetapi by apa ya, bisa dikatakan by accident juga, bukan by design, tetapi pada akhirnya orang kemudian mencari media yang terpercaya untuk sumber informasi di tengah ketidakpastian yang demikian tinggi. Kita belum pernah ada di situasi di mana ketidakpastian itu begitu tinggi seperti sekarang ini. Betul. Dan kita tahu bahwa hal-hal yang pasti yang dibawa oleh modernitas bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita yakini sekarang roboh semua. Mimpi-mimpi besar, cita-cita besar yang tadinya kita yakini bahwa itu akan membawa kesejahteraan dan membuat kemajuan dan sebagainya, sekarang ditinggalkan semua orang karena semua orang dalam ketidakpastian. Dan kondisi survival ya Mas, ya bertahan ya? Ya, bertahan, dia dalam posisi ketidakpastian yang besar sekali. Dalam situasi ketidakpastian yang besar seperti itu, orang akan menemukan dan mencari. Orang pertama akan mencari dan berusaha menemukan kepastian-kepastian kecil. Kepastian-kepastian kecil itu nggak bisa didapat dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Kepada sumber yang bisa dipercaya pun, belum tentu dia mendapatkan kepastian. Tetapi setidaknya, pada sumber yang lebih bisa dipercaya, dia mendapatkan sedikit keraguan-raguan dibandingkan dengan dia memilih atau merujuk pada sumber-sumber yang tidak punya reputasi atau tidak punya kredibilitas. Nah, karena COVID ini, tadi Mas Taufan bertanya bagaimana kita menjaga supaya audiens kita tetap melihat kompas.com, tanpa upaya yang besar yang kami lakukan, artinya kami men-serve seperti biasa dengan upaya kami melayani publik, datang kepada kompas.com. Dan ini terbukti sih, kita di
pandemi ini udah 5 bulan ya, mau 6 bulan, besok kan tanggal 2 September itu. Hampir 1 semester kita sudah jalan. Dalam 1 semester ini memang naik turun, tetapi pas ketika orang dalam situasi tidak pasti di bulan Maret sampai Mei, itu keterbacaan di kompas.com tinggi banget. Bahkan audiens kita tumbuh. Wow. Hampir 100% compare ke 2019. Sempat turun di bulan Mei sampai Juni, tapi sekarang mulai naik lagi. Mei Juni mungkin suasana saya tadi sempat lihat di Alexa Mas ya, posisinya baik ya Kompas ya. Dari sisi keterbacaan dan memang audiens. Bener Mas, mungkin bisa ditanggapi Mas. Ya, Alexa cuman salah satu sebenarnya untuk alat ukur mengetahui bagaimana bagaimana media atau website di seluruh dunia atau di sebuah negara itu performanya seperti apa. Itu salah satu. Dan di Alexa di 6 bulan terakhir kompas.com memang terus tumbuh sih. Itu bukan sebuah bukan tujuan sebenarnya, tapi itu efek aja sih, kami merasanya efek dari kerja yang kami lakukan selama ini. Tujuan kami bukan mau menaruh ranking di Alexa. Ada alat ukur lain dan orang-orang bisnis atau orang-orang di marketing biasanya pakai Comscore. Dan di Comscore rating di kompas.com juga selalu naik. Untuk komparasi dengan yang lain, misalnya dengan SimilarWeb, untuk kita lihat bagaimana media atau website di Indonesia, siapa yang punya reputasi atau keterbacaan yang tinggi, kita bisa menggunakan itu, Alexa, Comscore, ataupun SimilarWeb. Masih banyak sebenarnya tools lain yang bisa digunakan, tetapi yang paling umum bisa dipakai dan paling bisa diakses publik, terutama si Alexa itu. Dan di 6 bulan ini ada untuk naik audiens dan traffic di kompas.com, ya karena tadi itu Mas Tovan bertanya, di setengah situasi tidak pasti, di tengah banyaknya informasi yang membanjir, orang ternyata merujuk pada sumber informasi atau publisher yang punya reputasi dan tingkat kepercayaan lebih tinggi. Itu hasil telaahan kami dalam konteks kenapa kok ini audiensnya naik, selain upaya untuk kita melayani publik lebih baik. Nah, Mas, sekarang saya mau nanya terkait dengan judul besar kita nih, kan karya pemuda dan peran media digital. Nah, kabar baiknya sudah banyak nih teman-teman muda yang menginisiasi gerakan-gerakan baik, entah itu lewat komunitas atau mungkin campaign-campaign tertentu. Nah, menurut Mas itu bagaimana Mas trennya ke depan gitu, dan seberapa powerful ya dan signifikan media digital ini bisa mengaccelerate karya-karya yang memang mungkin ke depan bisa jadi inspirasi buat banyak orang begitu, Mas. Mungkin tanggapannya Mas Indu bagaimana? Saya rasa media digital akan jadi semacam pendorong yang sangat signifikan untuk menumbuhkan peran-peran anak muda ya. Karena berdasarkan pengalaman aja misalnya, kompas.com 5 tahun terakhir itu bekerja sama dengan crowdfunding, boleh saya sebut namanya? Boleh. Kita bisa, dan dari situ kita bisa banyak mewujudkan upaya-upaya baik. Yang kebetulan kami bagi jadi 2 sih. Satu tentang membantu orang dalam kesulitan, dan ini terus tumbuh. Audiens kami atau wartawan kami menulis cerita tentang sebuah human interest atau hal yang menyangkut nilai kemanusiaan, lalu ada pembaca yang tertarik dan ingin membantu atau memberikan donasi, lalu kami linkkan, kami bikin jaringan di Kitabisa dan punya akun di sana yang sudah banyak kami salurkan beberapa miliar untuk ke audiens yang mau kita bantu. Yang part kedua adalah untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau harapan anak-anak muda. Ini yang sebenarnya challenging. Betul sekali, Mas. Berjalan. Bukan jualan dalam tanda petik air mata atau duka, tetapi jualan ini harapan sama mimpi-mimpi yang bisa mereka wujudkan. Dan ini kita bantu. Misalnya kita mau wujudkan waktu itu perahu yang mengirim buku-buku ke seluruh Indonesia. Kami galang dana, kumpul sekian ratus juta, lalu kami salurkan kepada anak muda yang punya inisiatif itu. Ada kelompok baca yang kesulitan untuk membangun rumah singgah, dan kami bikin kontennya, kami buat untuk dibaca audiens lebih luas di media digital di kompas.com, lalu kami galang dana di Kitabisa, itu bisa. Dan banyak upaya lain sebenarnya yang bisa dilakukan dengan digital ini, dan saya yakin digital akan sangat signifikan untuk memungkinkan ini. Tidak hanya soal membuat hubungan antara orang yang tidak terjangkau itu menjadi lebih mudah, tetapi juga bentuk-bentuk kolaborasi menjadi lebih
punya bentuk yang lain atau punya energi yang lebih gede ketika itu dibantu untuk dihubungkan di digital saat ini sih, Mas Taufan. Oke, menarik Mas. Nah, lalu kita juga mungkin yakini bersama bahwa media digital saat ini punya tanggung jawab sosial untuk mengkonstruksi realitas yang sifatnya optimis ya, narasinya optimis dan membangun semangat begitu. Nah, kira-kira ada strategi tertentu nggak Mas? Mungkin dari Mas yang punya saat ini keputusan atau mungkin kebijakan tertentu untuk memang Indonesia ini sudah mungkin cukup lelah dengan narasi-narasi yang sifatnya pesimis, lalu membuat generasi kita juga kayaknya Indonesia itu nggak punya masa depan lah begitu. Nah, kira-kira apa yang harusnya mungkin kita lakukan bersama, Mas Ino, dalam menyikapi ini, Mas? Ya, Membangun saya optimisme. Banyak generasi muda yang tidak mau dibebani oleh cerita-cerita pesimis masa lalu. Betul. Anak-anak muda yang mau melihat potensi mereka, tantangannya ada, kesulitannya bukan tidak sedikit, tetapi mereka melihat dari sisi yang lain. Dan ini mereka lakukan. Banyak kelompok, kemudian, ini bisa kabar buruk, bisa kabar baik sebenarnya. Banyak kelompok yang kemudian anti politik dalam tanda petik ya, sebenarnya bahwa dia mengatakan anti politik, sebenarnya itu udah politik, gitu. Dia berpolitik. Tetapi gini, nggak percaya dengan lembaga-lembaga politik. Kenapa? Karena mengecewakan buat mereka. Akhirnya mereka lakukan adalah dia ada sebuah keprihatinan, ada upaya untuk mengubah, ada langkah besar untuk melibatkan banyak orang untuk mewujudkan perubahan itu, lalu mereka wujudkan. Nggak peduli ada namanya institusi yang namanya partai politik atau lembaga-lembaga yang lain. It's okay, artinya problem yang ada di hadapan mereka solve karena mereka melakukan langkah-langkah yang nyata. Dan ini banyak banget. Mungkin kita mengkategorikan mereka atau anak-anak muda ini apolitik, tapi enggak, gerakan mereka ini justru gerakan politik. Mungkin suatu saat akan jadi entitas politik tersendiri itu untuk mengalahkan entitas politik yang mungkin sekarang bagi anak-anak muda itu membebani dan memberikan energi pesimis yang memberatkan mereka dibanding mereka melakukan sesuatu, berupaya bersama, berkolaborasi, menangani persoalan dan tanpa harus bantuan atau intermediasi dari institusi-institusi yang secara lembaga kenegaraan ada, yaitu partai politik atau sistem negara yang lain. Oke, menarik. Saya cukup optimis bahwa anak-anak muda punya ruang yang lebih gede, dan peta politiknya mungkin 5 atau 7 tahun ke depan mungkin akan berubah ya, karena orang-orang yang tadinya dalam tanda petik tadi apolitik mungkin sudah jadi entitas yang cukup gede, punya power untuk menggalang sesuatu, dan penggalangan itu mungkin bisa akan diwujudkan menjadi entitas-entitas yang bisa menggusur kemapanan yang memberi aura pesimisme dari generasi-generasi sebelumnya. Betul. Saya setuju dengan Mas Wisnu barusan, karena memang kalau kita bicara politik tuh sesuatu yang menjadi momok gitu ya, alergi untuk teman-teman muda sekarang yang mungkin sedang ini. Apakah itu mungkin karena narasi masa lalu, atau memang ketika kita bicara politik semua kita itu stereotipnya ke partai politiknya, bukan aktivitasnya gitu. Nah, mungkin ini saya kemarin sempat bahas sama Kang Gun ya. Beliau juga membahas bahwa literasi politik itu soal kedewasaan bernegara, bukan soal bicara partai politik. Nah, saya juga lagi sedang memahami konteks ini jadi lebih besar, sehingga nggak bagus juga gitu. Ternyata kalau kita terlalu alergi terhadap konteks politik begitu. Mungkin ada tanggapan kalau di sisi Mas Ino. Gimana, Mas? Jangan alergi sih dengan politik, karena politik itu yang akan mengubah banyak hal atau bahkan menggusur pesimisme yang tadinya kita jadikan pijakan untuk apolitik. Kita harus berpolitik. Saya mengatakan orang-orang yang apolitik itu sebenarnya berpolitik, dan politiknya malah entitas yang sangat mudah dicirikan berbeda dengan politik yang sekarang ada. Dia berpolitik dengan cara yang baru, dan saya berharap sih atau berharap sambil berkeyakinan bahwa suatu saat kita punya ruang yang lebih leluasa untuk memberi panggung bagi orang-orang yang tidak punya beban masa lalu itu. Kenapa beban masa lalu itu gede atau patron? Karena apa? Kita melihat hari-hari ini partai politik, mungkin karena COVID aktivitas politik agak kurang, tapi sebelumnya lah kita melihat semua kegiatan, bahkan anak muda yang terjun ke dunia politik itu kemudian terseret-seret dengan kasus-kasus yang kemudian membuat kita pesimis lagi. Apakah terus-terus seperti ini?
Ya, mungkin ada cara-cara baru terobosan yang membuat atau menjerahkan partai-partai politik yang mapan itu untuk melakukan perubahan sehingga anak-anak muda yang tadi saya melihat punya konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri berkolaborasi dan tanpa melalui intermediasi mereka bisa diberi ruang. Ini akan menjadi lebih powerful sih sebenarnya. Tapi harus ada pembenahan di dalam institusi politik yang sekarang mungkin masih ada ya. Dan di situ letak kekecewaannya sebenarnya. Betul, itu kata kunci kekecewaan lah. Nanti kalau ngomong itu panjang, Mas. Kita sampai sini dulu kalau ngomong itu. Mas, mungkin sedikit lagi yang ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama adalah peran media digital landscape-nya seperti apa, Mas? 10-15 tahun ke depan ketika memang hampir semua generasi muda saat ini sudah ada di golden moment-nya begitu ya. Mungkin usia Indonesia 100 tahun dan narasinya kan memang diarahkan ke sana. Mas Indu melihat peta landscape media digital seperti apa, Mas? Apa yang akan terjadi gitu kira-kira? Dan apa yang harus disiapkan oleh teman-teman sekarang gitu? 5-10 tahun tuh berat ya di digital untuk membuat itu kelamaan ya. Lama banget karena digital. Digital tuh rentangnya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wow. Itu bisa berubahnya sangat drastis ya. Artinya gini, kalau 5-10 tahun lagi seperti apa, nanti tahun 2030 Mas Taufan tanya saya punya jawabannya. 2030 ya. Tapi kalau dalam waktu yang dekat ini, artinya gini, landscape media sampai sekarang media itu masih punya peran yang cukup signifikan, harus diakui. Meskipun ada peran-peran baru dan saya menyambut dengan gembira juga. Ada media sosial, ada entitas-entitas lain yang membantu untuk mengambil ruang atau peran dari media. It's okay. Tapi dalam konteks untuk teman-teman muda sekarang, di tengah tidak mudahnya kita bisa mempredik apa yang akan terjadi dalam waktu yang panjang, kemampuan kita beradaptasi, kelenturan kita, kelihatan kita, kemampuan kita untuk berubah di tengah ketidakpastian ini yang dituntut sebenarnya. Juga di media. Media nggak bisa mengatakan bahwa dia firm dengan model konten hari ini, model bisnis hari ini, akan sustain 5-10 tahun ke depan. Belum tentu. Makanya itu tadi saya sebut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita punya kemampuan untuk melakukan evaluasi, dan evaluasi itu membawa action-action yang harus kita lakukan. Yang inti yang ingin saya sampaikan, untuk menjawab 5-10 tahun ke depan, juga bagi media sebenarnya, kemampuan beradaptasi, kelenturan, kelihatan, kemampuan untuk berubah di tengah situasi yang tidak bisa kita pegang, itu menjadi kunci untuk kita bisa lihat seperti apa nanti di depan. Mas, ada satu pertanyaan yang saya lupa tanya dan ini saya pikir penting untuk teman-teman yang mendengarkan. Bagaimana berkarir menjadi seorang jurnalis di situasi saat ini? Kan banyak anak-anak komunikasi. Kadang-kadang kalau saya dapat pertanyaan gitu ya di kelas, Sir, gimana tuh sekarang kalau kita berkarir di media digital? Seberapa promising sih? Atau apa yang kita bisa dapat lah? Biasanya kan anak muda sekarang tuh hitung-hitungannya gede banget gitu ya. Nah, mungkin Mas ini bisa cerita, Mas. Apa yang terjadi berkarir sebagai jurnalis saat ini, Mas? Dan apa yang enak, apa yang perlu dipahami? Ini menarik karena langsung ke pepretnya. Kalau mau jadi kaya raya atau hidup bermewah-mewah, jangan jadi wartawan. Itu pertama. Kalau mimpi kamu ingin menjadi kaya atau menjadi orang dengan kemewahan, itu jangan jadi wartawan. Karena wartawan itu panggilan pertama-tama. Dia bukan pekerjaan. Ya. Oh, wow. Karena kalau kita merasa terpanggil, itu apapun kesulitannya, ya nggak apes-apes banget sih kesulitannya. Artinya kita hidup sebagai standar manusia yang wajar, itu udah oke. Karena itu panggilan buat saya misalnya. Kenapa saya bertahan sampai 20 tahun menjadi wartawan? Ini bukan pekerjaan buat saya. Ini panggilan buat saya. Sejak awal saya mencita-citakan ini profesi yang saya hidupi, bagaimana kesulitan yang saya hadapi, nggak ada soal. Beda misalnya kalau ini pekerjaan. Kalau pekerjaannya nggak menyenangkan, udah saya ganti pekerjaan yang lain. Itu beda sama sekali. Itu pertama. Jangan bermimpi menjadi wartawan kalau mimpinya adalah menjadi kaya raya. Ya. Yang kedua, apakah cukup menjanjikan untuk profesi-profesi jurnalistik di situasi seperti ini? Ini challenging banget pertanyaan ini. Ini pertanyaan juga mahasiswa saya ketika saya mengajar. Apakah masih relevan ya profesi jurnalistik di tengah
teknologi yang makin canggih, robo Betul. jurnalisme Ya. bisa mengambil alih Robo journalism, betul. pekerjaan, lalu profesi-profesi yang harusnya dikerjakan oleh manusia udah diambil oleh robot. Tapi saya mengatakan untuk kerja-kerja yang sifatnya mekanik dan statis atau terus-menerus memang akan diambil alih oleh robot. Tetapi kemampuan berpikir tadi saya menyebut di awal soal sikap kritis atau critical thinking itu nggak dimiliki oleh mesin oleh siapapun. Dan wartawan berpijak pada sikap itu. Sikap skeptis. Kalau pertama, jangan bermimpi menjadi kaya. Yang kedua, kalau nggak punya sikap skeptis atau nggak punya critical thinking, pikir ulang jadi wartawan. Karena itu tidak akan menyenangkan dalam hidupmu. Karena kamu akan merasa kalau ada tugas itu ya kayak tugas saja. Beban. Tapi kalau kamu punya curiosity yang tinggi, punya critical yang tinggi, ada sesuatu yang menarik buat kamu itu menantang. Kamu jalan tanpa harus ditugaskan oleh editor. Syukur-syukur editornya menugaskan. Itu pun dia jalan sendiri dan menemukan sesuatu yang menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba bangun kalau memang ingin berkarir sebagai jurnalis atau wartawan, kecakapan-kecakapan yang membantumu menjadi jurnalis yang paripurna. Nggak hanya soal kemampuan menulis. Apa itu paripurna, Mas? Tidak hanya soal menulis, tapi juga soal kemampuan bagaimana mengedit video, mengedit foto, membuat gambar, lalu juga kemampuan memahami algoritma, apalagi di media digital ya. Jurnalis sekarang harus paham apa yang namanya programming ya, atau coding bahkan, untuk mengetahui seperti apa sih perantara atau teknologi yang mempertemukan antara sebuah konten dengan audiens. Karena diperantarai oleh mesin kan. Nah, kalau kita tahu teknologinya atau otak dari mesin itu, dia akan bisa menyampaikan pesannya lebih cepat kepada audiens. 3 itu sih setidaknya yang bisa saya jawab untuk teman-teman yang bermimpi atau mengidam-idamkan atau ingin menjadi wartawan. Pertama, kalau bermimpi untuk kaya raya jadi wartawan, please pikir ulang. Yang kedua, kalau tidak punya panggilan atau ngerasain cuma pekerjaan, please pikir ulang. Yang ketiga lah, bangun kecakapan menjadi kecakapan yang paripurna. Oke, Mas, ini izin sebentar, ada pertanyaan dari Jody nih. Bagaimana positioning Kompas.com dalam konteks jurnalisme harapan di era kenormalan baru ini? Ya, narasinya kan jurnalisme harapan. Positioningnya seperti apa sih, Mas? Lalu mungkin bisa dijawab dengan pertanyaan yang atas nih. Ada dari media juga, Putih Abu-Abu Magazine. Sebagai media independen, corong kecil seperti kami, bisa juga nggak sih, Mas, kontribusi di mata media besar? Wah, silakan, Mas. Langsung 2 pertanyaan terakhir dari saya. Oke, yang pertama soal jurnalisme harapan. Kompas.com itu berdiri dibangun dengan sebuah tagline itu jernih melihat dunia. Kenapa kita perlu jernih melihat dunia? Karena kejernihan kita melihat itu akan menentukan banyak hal. Ya. Nah, jernih melihat dunia itu dibangun dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah melihat harapan. Yang kedua adalah menjernihkan pikiran. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Ya, 3 pilar itu. Diversity, betul. Ya, melihat harapan, menjernihkan pandangan, melihat harapan, sama menghargai perbedaan. Nah, jurnalisme harapan, jurnalisme punya panggilan untuk membangun spirit atau semangat, apalagi di tengah situasi yang seperti nggak punya harapan nih banyak. Kita tidak ingin jual harapan-harapan palsu atau keamanan atau kenyamanan atau rasa aman palsu, tapi dengan fakta yang clear, dengan informasi yang jernih kami sampaikan, pembaca akan punya kemampuan bangun harapannya sendiri. Seperti ini, kita punya tahapan di Indonesia sekarang sedang uji klinis tahap ketiga untuk vaksin COVID. Belum tentu berhasil, kami menyatakan juga kemampuan berhasilnya 10-30%. Dan kita cuma berharap dengan partisipasi masyarakat di Bandung Raya untuk melakukan uji klinis ketiga ini membawa kebaikan, dan kemudian uji klinis ketiga itu kan uji klinis terakhir tuh sebelum akan ada evaluasi apakah vaksin ini bisa diproduksi secara massal dan aman untuk kemanusiaan. Di sisi itu kami sampaikan fakta yang membuat orang punya harapan, tapi juga harapannya jangan juga terukur lah begitu harapannya, over expectation. Dengan ekspektasi yang masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, dan kalaupun kecewa nggak kecewa banget. Itu yang pertama. Yang kedua tadi merah putih media yang corong kecil. Putih abu-abu. Apakah bisa berkontribusi juga? Apakah bisa berkontribusi juga nggak, Mas, di mata media besar gitu?
Bisa sebenarnya kita punya ruang untuk namanya kolumnis ya, untuk menulis di di kompas.com gitu. Misalnya komunitas atau media kecil yang ingin tumbuh ini punya tulisan yang unik dan kita anggap atau kami anggap punya nilai yang layak di publish di kompas.com, bisa aja kami beri ruang untuk tampil. Atau kalau enggak, memainkan peran yang memang unik dari media itu sendiri, karena nggak semua media dan nggak harus semua media berlaku seperti media yang sudah ada sekarang. Banyak ruang kok yang belum diisi oleh media yang sekarang sudah hadir, dan ruang-ruang itu bisa diisi oleh media-media baru itu, dan pelayanan kepada orang-orang atau audiens yang lain di antara media-media yang sudah ada itu juga bukan kecil nilainya, bahkan itu pasar yang tumbuh juga. Jangan-jangan ada pasar baru nih, atau market baru yang memungkinkan yang tadi dianggap kecil atau corong kecil tadi justru nanti akan membesar. Di kompas.com ada beberapa inisiatif sih untuk melakukan upaya-upaya baru untuk menjangkau market-market baru itu. Saya punya newsletter yang tiap minggu saya update untuk memberikan informasi kepada pembaca yang mungkin sibuk sekali selama seminggu butuh informasi, ya saya wrap up. Dan kemudian dari situ berinteraksi, saya menyampaikannya bukan ini berita buat kamu, enggak, tapi kayak bercakap-cakap. Seminggu kemarin kamu ngapain aja sih? Nah, seminggu kemarin pasti kamu sibuk. Dalam kesibukanmu tuh ada beberapa hal loh yang perlu kamu ketahui, misalnya A, B, C, D. Itu saya sampaikan. Saya lagi berkirim surat untuk teman saya yang jauh dan nggak tahu informasi. Nah, ini inisiatif yang kami bangun. Mungkin media-media lain bisa berinisiatif untuk mencari ruang yang selama ini tidak dimasuki oleh media-media mainstream atau media besar, dan itu akan kontribusi yang sangat baik sih untuk melayani pembaca jadi lebih menarik. Mas, terakhir nih, ini di luar Mas Wisnu sebagai Pemret Kompas, di luar Mas Wisnu sebagai jurnalis, tapi saya mau meminta perspektif imajinasi Mas Wisnu melihat Indonesia tuh ke depan seperti apa sih, Mas? Karena kan kita tahu ya, kalau imajinasi warga negara terhadap negaranya itu kan dicerminkan oleh satu narasi besar. Misalkan Amerika punya American Dream, China they also have their own dream, dan beberapa negara maju lain. Nah, bagaimana Mas Inu memproyeksikan dan berimajinasi Indonesia tuh dalam konteks sekarang dan ke depan, sebenarnya narasinya tuh kayak gimana sih yang bagus gitu? Karena penting banget nih kita dapat insight dari seorang pelaku media begitu, Mas. Silakan Mas Inu. Aduh, ini pertanyaan penutup yang membuat saya harus banyak bermeditasi atau kontemplasi. Kayak gini, saya punya keyakinan gini, yang sudah biarlah sudah, yang akan biarlah akan, yang ada hadapilah. Jadi saya nggak, ya kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, tetapi itu cuma panduan aja. Bukan itu yang akan mendorong dan membuat kita merespon situasi. Yang membuat kita terdorong dan merespon situasi adalah situasi saat ini. Artinya, tadi saya ulang lagi ya, yang sudah biarlah sudah, yang akan biarlah akan, yang ada hadapilah. Nah, yang ada ini, bagaimana kita menghadapi hari ini akan mencerminkan apa yang akan kita temui di masa depan. Betul, kita punya imajinasi, tapi kalau soal imajinasi saya bisa sangat liar sekali. Saya membayangkan generasi yang membawa residu untuk politik ini akan habis nih di Indonesia, dan akan muncul generasi-generasi baru yang punya kesadaran publik atau kesadaran sivik atau kesadaran sipil yang lebih tinggi. Negara diabdikan untuk kepentingan orang-orang banyak. Nah, sekarang ini kan kita masih punya residu-residu yang baik. Ini imajinasi saya. Dan untuk mewujudkan imajinasi itu, kita nggak terus merujuk pada imajinasi itu, tetapi yang sudah biarlah sudah, yang akan biarlah akan, yang ada hadapilah. Yang kita hadapi hari ini setidaknya harus bisa menjawab imajinasi kita atau mewujudkan imajinasi kita yang tadi ada di benak kita. Wah, menarik sekali nih. Saya sepakat sekali, the power of civic society. Mas, kalau di Golden Hour itu ada namanya golden message dari setiap narasumber. Ini statement penutup ya. Apa pesan terbaik seorang Mas Inu ya, Mas Wisnu Nugroho selaku pemretkompas.com kepada seluruh sahabat-sahabat muda kita di seluruh Indonesia, baik yang nasional pun tuh nanti internasional, karena gitu didengerin juga mungkin sama teman-teman PPI atau jaringan pelajar luar negeri. Apa pesan terbaik Mas Isnu? Silakan Mas, golden message ya Mas.
Aduh, berat ini golden message. Saya baru disapa sama Mas Azul, ini idola saya juga di masalah Tempo yang sekarang jadi direktur di pemberitaan di Tempo Group ya. Eh, apa ya, Salam kenal, golden Mas. message? Saya berat kalau diminta untuk memberikan semacam ini kayak apa ya, motivasional atau harapan atau apa. Ya ini Wejangan, wejangan. pesan saya sederhana. Saya ulangin tadi aja deh. Kita harus hidup kini dan di sini. Hidup kini dan di Kini sini. dan di sini. Wow. Dan di sini. Kini dan di sini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, bukan di tempat orang lain, tetapi di tempat di mana kita memijak hari ini. Wow. Dengan pikiran kita hidup kini dan di sini, kita tidak terlalu cemas dengan masa depan. Kita tidak terlalu terbebani oleh masa lalu. Tetapi kita hidup ya merespon apa yang ada di depan kita hadapi. Mungkin ini terkesan kayak tidak punya visi ya. Beda dengan itu. Ini sesuatu yang kita mau membuat hadir atau kita senantiasa berada di situasi hari ini. Bukan senantiasa berada di masa lalu dan senantiasa berada di masa depan yang kita belum tahu seperti apa. Itu aja sih pesan saya, hidup kini dan di sini untuk anak-anak. Nah, ini dekat sekali dengan kebiasaan bersyukur, moment of gratefulness ya. Kita kalau menghargai the moment of present ya, masa kini saat ini itu kita harus lebih banyak bersyukur begitu. Mas Ino, ini saya senang sekali Mas meluangkan waktu di Golden Hour. Saya harapannya bisa berjumpa silaturahmi tatap muka suatu saat nanti. Kita bisa saya bisa belajar banyak lagi sama Mas Isno, dan terima kasih sudah berkenan diajak ngobrol di Golden Hour Mas. Ini pertama kali kita ketemu tapi langsung seru sekali ngobrolnya. Semoga Mas Ino bisa terus sehat ya, semangat dan menjadi panutan lah buat kita semua. Ya, matur suwun ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Sehat-sehat ya. Nanti kapan-kapan saya pinjam sepedanya Mas. Dadah Mas. Selamat malam. Dengan senang hati. Merdeka Mas. Selamat malam. Merdeka juga ya.